Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 25 ya. Ini adalah materi bab keempat, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nanti untuk materi lengkapnya kalian bisa lihat di video-video sebelumnya yang di GCR atau bisa juga baca di LKS ya. Nomor 25, tentukan kalimat-kalimat berikut terbuka atau tertutup ya. Jadi kalimat terbuka atau tertutup itu pengertiannya gini. Pertama, kalimat tertutup dulu. Kalimat tertutup itu kalimat yang bisa kita ketahui nilainya benar atau salah ya. Misalnya gini, ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Nah, kita tahu bahwa itu adalah benar, berarti itu tertutup. Nah, kalau kayak gini misalkan Cirebon adalah ibu kota Indonesia. Nah, itu kan salah ya. Jadi itu kan kita bisa tahu itu nilainya salah. Nah, itu juga tertutup. Jadi tertutup itu ada dua, bernilai benar dan bernilai salah. Nah, kalau yang terbuka gimana? Kalau yang terbuka itu kita tidak tahu atau belum tahu itu bernilai benar atau salah ya. Misalnya kalimat pertanyaan ya, apakah ibu kota negara Indonesia? Nah, kita kan nggak tahu itu benar atau salah, jadi tergantung jawabannya kan. Nah, begitu juga dengan kalimat-kalimat ini kalimat matematika ya. Kita tentukan ini kalimat terbuka atau tertutup ya. Coba kita lihat, 7 ditambah 5 sama dengan 12. Nah, ini kan kita tahu sendiri ini benar kan. Nah, kalau bernilai benar, kita sudah ketahui ini bernilai benar, maka ini kalimat tertutup. Jadi kalimat tertutup itu ada yang bernilai benar, ada yang bernilai salah. Yang kedua, 8 dikurangi 4 sama dengan 2. Nah, 8 dikurangi 4 kan harusnya 4 ya. Kok ini 2, berarti ini salah. Nah, yang bernilai salah juga ini tertutup ya. Tertutup karena kita sudah ketahui ini bernilai salah. Yang ketiga, 3A ditambah 6 sama dengan 12. Ini salah atau benar? Nah, karena kita belum tahu nilai A-nya berapa, jadi kita nggak bisa menilai ini benar atau salah. Tergantung nilai A-nya berapa ya. Kalau nilai A-nya 2, jadi kan 3 dikali 2 kan 6. 6 ditambah 6, 12. Berarti nilainya benar. Tapi kalau nilainya bukan 2, berarti salah. Jadi ini kita belum tahu ini nilainya benar atau salah ya. Jadi ini kalimat terbuka ya. Kalimat terbuka itu yang kita belum tahu nilainya benar atau salah. Selanjutnya ini 7x. Ini x ya, bukan kali ya. 7x dikurangi 2 sama dengan 11. Nah, ini juga sama seperti yang ini. Kita tidak tahu nilai x-nya berapa, maka kita tidak tahu ini nilainya benar atau salah. Maka ini juga merupakan kalimat terbuka ya. Intinya gini aja deh. Kalimat tertutup itu ya, kita bisa tahu nilainya benar atau salah kan, bisa dihitung ya. Kalau kalimat terbuka itu yang ada variabelnya. Variabel itu apa? Huruf ya. Itu ada huruf A-nya di sini. Berarti ini terbuka. Di sini ada huruf X. Ini juga berarti terbuka. Gitu. Selanjutnya nomor 26. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2x plus 6 sama dengan 12. Jadi himpunan penyelesaian itu kita mencari nilai variabelnya. Variabelnya berapa sih nilainya supaya menjadi benar ininya, kalimat matematikanya ya. Di sini 2x plus 6 sama dengan 12, berarti variabelnya di sini x ya. Ini bukan kali, ini x ya. Jadi kita cari nilai x-nya berapa ini. Nilai x-nya. Kita bisa tulis ulang di sini, 2x plus 6 sama dengan 12. Nah, gimana sih cara mencari x itu? Yaitu caranya dengan pindah ruas. Pindah ruas itu gini. Ini ada ruas kiri dan ruas kanan ya. Ruas kiri dan kanan dibatasi oleh sama dengan. Tuh. Nah, kita karena mencari nilai x, maka angka yang selain x kita pindahkan ke kanan semua ya. 2 dan 6 ini kita pindahkan ke kanan. Nah, tapi ada aturannya. Pertama yang harus dipindahkan itu yaitu konstanta. Konstanta itu yang sendirian nih, yang tidak ada variabelnya. Jadi 6-nya pindahin ke sini. Jadi kita tulis dulu 2x. Karena 6-nya mau kita pindah ke sini,
Maka kita tulis dulu sama dengan 12. Sama dengan 12, ya kan? 6-nya kan pindah ke sini. Tuh. Nah, cara pindahnya gimana? Cara pindahnya itu yang tadinya plus jadi min. Tuh. Ya tadinya kan plus 6. Kalau pindah ke sini jadi min 6. Tuh. Lanjut, 2x turunnya sama dengan 12 dikurangi 6 berapa? 6. Oke, masih ada angka di sini yaitu 2. 2-nya kita pindahin juga ke sini. Maka kita tulis x karena 2-nya kan mau pindah. Jadi tulis x-nya saja. X sama dengan 6. Nah, kalau 2 ini pindahnya caranya gimana? 2x itu kan 2 dikali x. Nah, kalau tadinya perkalian, jadinya kalau pindah ruas jadi pembagian. Jadinya dibagi nih, dibagi atau per 2. 6 dibagi 2 atau 6 per 2. Hasilnya yaitu x sama dengan 6 dibagi 2 berapa? 3. Tuh. Jadi gini aturannya, yang tadinya plus jadi min. Nanti kalau di sininya min gimana? Yang tadinya min ya jadi plus. Kebalik-balik gitu ya. Tadinya plus jadi min, yang tadinya min jadi plus. Yang tadinya perkalian jadi pembagian. Nanti kalau pembagian, yang tadinya pembagian jadi perkalian. Dibalik gitu ya. Tuh. Berarti himpunan penyelesaiannya berapa? Kita singkat HP. Himpunan penyelesaian sama dengan, nah ini buka kurung kurawal ya. Nah, di sini berapa nilainya x-nya itu 3. Berarti di sini tulis 3 nih. Himpunan penyelesaiannya 3. Begitu ya. Oke, lanjut. Kalau tadi persamaan, ini pertidaksamaan. Nah, kalau pertidaksamaan pakainya lambangnya ya pertidaksamaan. Lambang pertidaksamaan itu ada 4 ya. Salah satunya ini. Nanti untuk ketiganya ibu bikin tabel aja ya. Soalnya jika x adalah bilangan asli, jadi x-nya itu harus dibatasi ya. X-nya itu bilangan asli. Bilangan asli itu dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau bilangan bulat kan dari min ya. Min terus 0 terus positif. Kalau ini positif aja dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x min 2 lebih kecil. Ini lebih kecil kan? Lebih kecil dari 8 ya, atau kurang dari 8. Dibacanya kan gitu. Nah, caranya gimana? Mencari himpunan penyelesaiannya. Caranya sama persis dengan ini. Nanti bedanya di akhirnya aja, di HP-nya aja. Ya. Kita pindahkan min 2-nya. Berarti tulis dulu 2x lebih kecil dari 8. Ya, yang tadinya min jadi plus 2 ya. Min 2 jadi plus 2. 2x-nya turun, lebih kecil dari 8 ditambah 2 10. 2-nya kita pindahkan. X lebih kecil dari 10. Nah, ini kan jadinya pembagian. Dibagi 2. X lebih kecil dari 10 dibagi 2 berapa? 5. Nah, HP-nya gimana dong? HP-nya buka kurung kurawal. HP-nya di sini nggak ditulis 5 ya. Karena ini kan X-nya kurang dari atau lebih kecil dari 5. Ya berarti yang lebih kecil dari 5 itu apa? Bilangan asli dimulai dari 1 kan? Berarti kita tulis 1. Yang kurang dari 5 aja berapa? 2, 3, 4. Tuh. Bilangan asli kurang dari 5. 1, 2, 3, 4. Gitu. Berarti ini HP-nya. Ya. Sekarang ibu bikin tabel ya. Kalau ini kan lebih kecil ya. Maknanya lebih kecil. Ini lebih besar. Nah, yang ketiga ini lebih kecil sama dengan. Tuh ada garisnya. Lebih kecil sama dengan. Nanti ibu jelasin perbedaannya ya. Ini lebih besar sama dengan. Tuh. Nah, lebih kecil dari 5. Berarti HP-nya gimana? Ya, yang tadi sih lebih kecil dari 5 berarti 1, 2, 3, 4. Ya, angka yang ini dalam ini kalau misalkan x-nya bilangan asli ya. Kalau bilangan bulat ya beda lagi, karena bilangan bulat itu kan dimulai dari negatif ya. Nah, ini kalau lebih kecil dari 5 kan berarti ini angka yang lebih kecil dari 5 aja berapa? Yang bilangan asli. Nah, kalau lebih besar dari 5 gimana? Nah, lebih besar dari 5 berapa?
kan 6, kan lebih besar dari 5 itu 6, 7, 8, 9. Nah, kita kan nggak mungkin tulis semuanya karena kan nggak terhingga angka itu. Maka kita singkat dengan titik 3. Tuh, ini maknanya adalah dan seterusnya, tidak terhingga. Tuh. Nah, kalau ini gimana? Lebih kecil sama dengan, ya, lebih kecil sama dengan 5. Ini gini ya, kalau misalkan ininya tandanya itu seperti ini, maka jawabannya ini. Kalau tandanya seperti ini, nanti jawabannya beda lagi gitu. Nah, kalau lebih kecil dari 5 sama dengan 5 atau lebih kecil sama dengan 5, itu maknanya adalah angka yang lebih kecil dari 5 dan sama dengan 5. Berarti angka yang lebih kecil dulu, 1, 2, 3, 4. Ya, angka yang sama dengan 5, ya berarti 5. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, intinya gini deh. Angka yang lebih kecil dulu ditulis. Dan angka 5-nya. Berarti 5-nya ikut ya. Jadi kalau ada sama dengan angka yang di sini itu ikut ditulis gitu. Ya. Oke, jadi kalau lebih besar gimana? Nah, kalau yang lebih besar dari 5 kan 6, 7 dan seterusnya. Ya. Dan kalau ada sama dengannya kan ini harus ikut angkanya. Berarti kita tulis dulu 5-nya. Jangan 6, 7, 8 dulu baru 5, kan harus urut. Angkanya harus berurutan. 5 dulu, terus 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Itu. Ya, kalau ada sama dengannya ini angka yang di sini itu ikut ditulis. Ya. Ini kan lebih kecil sama dengan 5. Ini lebih besar sama dengan 5. Jadi kalau lebih besar harus dikasih titik-titik karena kan nggak terhingga. Seperti itu. Ini ditulis boleh lebih kecil. Ini lebih besar. Ini lebih kecil sama dengan, ini lebih besar sama dengan gitu. Jadi kalau soalnya ini tandanya berubah seperti ini, terus hasilnya itu lebih besar dari 5, maka jawabannya ini. Kalau X-nya lebih besar dari 3 gimana? Ya lebih besar dari 3 kan 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Seperti itu, disesuaikan dengan angkanya. Itu, ini Ibu cuma ngasih contoh aja. Kalau di sini angkanya 5 semua, tapi dengan tanda yang berbeda. Oke. Silakan nanti kalian pause videonya dan ditulis biar nanti pas ujian itu kalian bisa mengerjakan dengan benar ya. Dan Ibu ingatkan lagi, soalnya itu ada 40 soal pilihan ganda. Nanti soalnya itu acak. Ya, bisa jadi nanti soalnya dari yang tersulit dulu, terus tergampang, terus nanti yang tengah-tengah. Jadi beda-beda, setiap siswa nanti diacak. Urutan soalnya diacak biar nanti nggak bisa nyontek gitu. Oke. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.